Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Desa Tarumajaya akan memaparkan hasil observasi kami di Desa Tarumajaya. Kami beri judul ini Exploring the World of Literacy at Tarumajaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Trimawana Hanafi, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3. Kemudian ini ada teman-teman saya, ini ada Winda, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3. Ini juga ada Rijal, mahasiswa Ilmu Perpustakaan semester 5. Ini ada Sari, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3. Kemudian ada Damayanti, mahasiswa Ilmu Perpustakaan semester 3. Ada Ramdan Indah Majid, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini ada Amel, mahasiswa Ilmu Perpustakaan semester 3. Dan di sini ada Alimin, mahasiswa Ilmu Perpustakaan semester 1. Baik, langsung saja. Bapak Ibu dosen, Desa Tarumajaya ini bisa dibilang sudah maju secara program-program desanya, terutama dalam program ekonominya. Di sini seperti apa yang dibilang oleh Bapak Kadesnya, dijadikannya Tarumajaya menjadi salah satu desa wisata. Literasi digital menjadi indikator pendukung untuk rekonstruksi sosial agar sesuai dengan perkembangan zaman dan memakmurkan ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan mind map yang kami buat dari hasil wawancara bersama Bapak Kades, bahwa Desa Tarumajaya itu sekarang menuju desa digital, ya. Dan ini ada komponen-komponen yang sudah disiapkan oleh Desa Tarumajaya. Dikarenakan Tarumajaya itu sudah dinobatkan sebagai desa wisata, adanya situ Cisanti, dan di situ untuk menuju desa digital, Tarumajaya berusaha untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya, ya. Jadi dengan dijadikannya Tarumajaya sebagai desa wisata, kemudian Tarumajaya akan merancang bagaimana ekonomi kreatif ini bisa bergulir di masyarakat sehingga menjadi lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat yang ada di sana. Tentunya Tarumajaya ketika ingin memajukan ekonomi kreatifnya juga diperlukan fasilitas internet atau kemajuan atau kualitas internet yang ada di sana. Kemudian adanya komponen BUMDes Wahyang. BUMDes Wahyang itu merupakan salah satu program pengadaan internet di Tarumajaya. Itu ada tower, di mana tower itu tuh dikhususkan untuk kualitas internet yang ada di Tarumajaya. Jadi secara keseluruhan Desa Tarumajaya ini telah menyiapkan program inovasi yang akan dilaksanakan di tahun 2022 tahun ini dan juga di tahun 2023, yaitu menjadi desa digital. Ya, hasil analisis yang kami lakukan setelah observasi menyatakan bahwa semua ini atau menjadi desa digital itu diperlukanlah literasi digital. Dan Bapak Kadesnya pun bilang bahwa di tahun ini akan diadakan program literasi digital. Kemudian setelah kami melakukan observasi ke beberapa sekolah, dan literasi dasar ini masih menjadi kasus. Ya, boleh lanjut. Ini adalah data permasalahannya yang kami susun, bahwa untuk bisa masuk ke dalam literasi digital, ya, yang pertama itu SDM yang ada di sana itu harus mumpuni, ya. Bagaimana perangkat desa atau masyarakatnya harus mampu atau harus paham tentang literasi digital. Tapi dari hasil observasi kami yang kami lakukan, tidak berkembangnya website di desa itu menjadi salah satu faktor bahwa SDM di sana belum mumpuni. Jadi literasi digital untuk di desa minimal website itu bisa berkembang. Kemarin saya cek website dari Desa Tarumajaya, di halaman utama itu masih bisa diakses, tapi ketika saya klik di beberapa kolom itu belum bisa diakses. Artinya website desanya pun belum bisa berkembang. Kemudian yang kedua, harapan dari adanya literasi digital ini, perpustakaan bisa sebagai pusat informasi.
Tapi dari hasil observasi kami, di sana tidak ada perpustakaan desa. Dan KIM atau kelompok informasi masyarakat yang ada di sana pun tidak beroperasi. Kemudian yang ketiga, peningkatan literasi dasar masyarakat. Itu menjadi harapan dari adanya literasi digital. Dari hasil observasi kami, di sana tidak ada program yang mendorong untuk peningkatan literasi masyarakat. Ya, jadi di desanya tidak ada perpustakaan desa, kemudian tidak ada program literasi yang digulirkan oleh desa untuk masyarakatnya. Yang harapan yang terakhir untuk menuju literasi digital yaitu adanya sekolah tingkat lanjut. Dan hasil observasi minim, ya, minim lulusan sekolah menengah atas. Jadi karena di sana ada 16 lembaga pendidikan mulai dari PAUD itu sampai SMP. SMP pun itu SMP-nya swasta, MTS. Jadi rata-rata setelah mereka lulus SD atau lulus SMP, mereka langsung bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah ke tingkat lanjut. Mungkin karena letak geografis juga yang menjadi alasan SMA di Kertasari itu, di Kecamatan Kertasari itu sedikit, tidak banyak. Jadi mayoritas setelah lulus mereka langsung bekerja, baik itu sebagai petani atau mereka ada juga yang ngojek, kata Bapak Desa itu. Lanjut. Nah, dengan adanya data permasalahan yang kami analisis tentang literasi digital ini, kami meyakinkan bahwa desa harus melakukan sebuah akselerasi program terhadap literasi dasar. Ya, di mana mereka harus memberikan pemahaman mengenai tentang literasi dasar yang berkembang di desa tersebut. Ya, saya dan kawan-kawan melakukan observasi ke SD-SD dan di sana kami melakukan observasi juga ke perpustakaan. Ya. Di sana rata-rata perpustakaan ada, cuman tidak berkembang dengan baik. Gerakan literasi sekolah pun sempat ada, tapi sudah tidak beroperasi. Makanya desa dengan kondisi seperti ini harus membuat sebuah akselerasi program tentang literasi digital ini. Yang terpentingnya meningkatnya literasi dasar di masyarakatnya. Ya, literasi dasar di sini kan ada seperti baca tulis, kemudian literasi numerik, kemudian literasi finansial, sains, budaya dan kewarganegaraan, dan yang paling terpenting untuk mencapai literasi digital itu adalah teknologi, informasi dan komunikasi. Lanjut. Kemudian ada data potensi untuk peningkatan literasi dasar. Nah ini ternyata komponen-komponennya memang ada. Hanya saja programnya ini butuh waktu untuk dijalankan. Yang pertama itu ada perpustakaan konvensional yang di sekolah dasar. Jadi di SD di Tarumajaya secara overall mereka sudah memiliki perpustakaan, namun belum berjalan dengan baik. Ya. Masalahnya umum itu di sana karena tidak ada ruang kelas, atau karena tidak ada pustakawannya, atau karena buku-bukunya kurang lengkap. Tapi ada perpustakaan di sana. Maksudnya buku-buku di sana baik itu untuk penunjang pembelajaran atau buku-buku yang lain itu ada. Cuman saja pemberdayaannya masih kurang. Tapi di MTS Alfitroh ya. Di MTS Alfitroh itu tidak ada perpustakaan, namun mereka memiliki lab komputer. Nah, ini sebuah potensi ya, sebuah potensi bahwa di MTS itu ada lab komputer dan itu bisa dipergunakan oleh siswa yang ada di sana. Kemudian ada BUMDes Wahyang, ini merupakan pengembangan internet desa. Nah, yang sudah saya ceritakan tadi, di Tarumajaya itu ada satu tower untuk mendukung kualitas internet yang ada di desa itu. Ini sudah dipersiapkan oleh Desa Tarumajaya untuk menuju desa digital. Dan ini pun BUMDes Wahyang ini sudah bekerja sama dengan pihak pengelola yang sekarang di situ Cisanti, di mana BUMDes Wahyang ini diprioritaskan untuk promosi dari situ Cisanti ini. Jadi bagaimana caranya di Google Search atau di SEO Vision itu situ Cisanti dapat terdetek dengan baik, didukung dengan prasarana internet yang disediakan oleh Desa Tarumajaya. Kemudian ada pojok baca. Ternyata di Desa Tarumajaya, terutama di RW 8 itu ada pojok baca. Dan setelah saya bertanya-tanya kepada warga sekitar bahwa pojok baca ini dibangun oleh mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya sudah KKN di sana. Di sana juga ada kampung yang bisa dibilang kampung tematik, yaitu Kampung KB. Kampung KB itu mendapat dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan RW di sana. Itu merupakan data potensi juga. Kemudian ada Pandawa.
pelayanan desa di tengah warga. Ini merupakan program yang sudah ada di desa namun belum berjalan dengan baik. Kemudian ada Kim Cerdas. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa kelompok informasi masyarakat ini hampir di semua desa ya di Kertasari itu belum berjalan dengan baik, terkhusus di Desa Tarumajaya. Kemudian ada Kampung Budaya Lodaya. Ini pelestarian dari budaya. Nah, ini merupakan perkumpulan orang-orang atau pemuda-pemuda yang sangat mencintai budaya-budaya di sana untuk mempertahankan budaya-budaya lokal di sana. Kemudian yang terakhir itu ada KWT Sri Kandi TP PKK Desa. Ini peningkatan finansial warga. Jadi secara tadi ya untuk menggambarkan akselerasi program literasi dasar ya yang tadi ada baca tulis, numerasi, finansial, sains budaya, teknologi dan informasi komunikasi. Seluruhnya Desa Tarumajaya sudah punya potensinya. Ini hanya saja tinggal dikembangkan. Nah, dari data potensi dan data permasalahan yang sudah kami analisis, kemudian kami merancang sebuah usulan program yang barangkali ini menjadi sebuah ide untuk mereka dan kami bantu untuk mengkomunikasikan ini, dan ini adalah gambaran dari desainnya. Bisa di-play. Ya, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, selamat datang di Taman Baca Masyarakat Jagat Jaya. Lanjut. Karena Desa Tarumajaya itu sudah berencana untuk membuat perpustakaan desa. Ya, di sini ketika kami melihat bahwa pelajar di sana putus sekolah banyak, pelajar di sana yang lulus SMP juga banyak, tidak ada tingkat lanjut, sehingga Taman Baca Masyarakat Jagat Jaya yang menjadi desain yang kami rancang ini akan menjadi solusi untuk mereka. Ya, setidaknya kami menyumbang ide, menyumbang gagasan, menyumbang desain bagaimana perpustakaan desa bisa berkembang dengan baik, yaitu dengan adanya Taman Baca Masyarakat Jagat Jaya. Ini adalah pemersatu. Ya, saya namakan ruangan itu adalah ruang Jagat Raya. Ini gambarnya bukan dari Google ya Pak. Ini desain sendiri. Ruang baca dan ruang digital. Jadi ini mempersatukan perpustakaan konvensional dan di sebelahnya itu ada ruang produksi. Ya, untuk keperluan-keperluan desa tersebut. Di sini tujuannya ada ini Taman Baca Masyarakat Jagat Jaya itu bisa menjadi pusat informasi atau produksi multimedia. Dan situ Cisanti itu bisa digencarkan promosinya di rumah ini dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang ada di sana. Kemudian bisa menjadi perpustakaan umum. Yang ketiga, ini bisa menjadi literasi event. Jadi Taman Baca Masyarakat Jagat Jaya ini akan menjadi lokomotor atau menjadi pelopor bagi event-event literasi, baik itu di sekolah dasar ataupun ataupun para pelajar yang mungkin setelah lulus SMP dia tidak bekerja. Jadi bisa diperdayakan di sini di event-event literasi yang dibuat oleh Taman Baca Masyarakat Jagat Jaya ini. Yang ketiga, itu ada pelatihan dan pembinaan pelajar desa di era digital. Nah, jadi karena kebanyakan para pelajar ini langsung bekerja setelah lulus SMP, ini bisa dimasukkan ke Taman Baca Masyarakat ini untuk sama-sama mengembangkan literasi di sana. Dan yang terakhir itu ada bimbel atau les. Nah, ini penting. Mungkin bimbel les ini bisa diselenggarakan mungkin ketika ekonomi di Tarumajaya sudah lebih baik, ya, sehingga orang tua siswa itu bisa bimbel, memasukkan anaknya untuk bimbel les. Dan yang terpenting dari bimbel les ini bagaimana caranya generasi-generasi selanjutnya itu mau melanjutkan sekolahnya ke tingkat lanjut, bahkan harus bisa memotivasi anaknya untuk bisa kuliah. Karena majunya Desa Tarumajaya ini bisa terjadi ketika para generasi-generasi selanjutnya itu ya minimal well educated ya. Mereka berpendidikan, mereka adalah seorang akademisi, mereka adalah seorang peneliti sehingga bisa dikembangkan dengan baik. Ya. Nah, Taman Baca Masyarakat Jagat Jaya ini kami juga sudah melakukan diskusi dengan semester 7 Kang Akbar yang sekarang tugas akhirnya sedang menyusun modul Humas Desa.
Nah, ini bisa dikembangkan Taman Baca Masyarakat Jagat Jaya ini ketika Humas Desa itu sudah ada. Jadi ini merupakan proyek jangka panjang seperti apa tadi program inovasi Desa Tarumajaya sampai 2023. Mudah-mudahan ini bisa membantu karena Pak Kades tetap ingin literasi digital itu ada di desa itu, tetapi hasil observasi kami literasi dasar pun belum mumpuni. Akhirnya terciptalah ide ini, terciptalah usulan program ini. Mungkin itu saja apa yang dapat saya paparkan. Dikembalikan kepada Bapak Desen dan Ibu Desen. Terima kasih, berikan aplaus dulu dong untuk kelompok Desa Tarumajaya ini. Ya tentu sudah kita simak bersama bahwa Tarumajaya ingin menjadi sebuah desa yang desa digital, sehingga literasi digital ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan nanti di sana ujungnya. Tetapi tentu sebelum literasi digital ada literasi dasar dulu yang ingin dicapai, dan muncul keinginan dari kelompok Tarumajaya ini. Mereka menawarkan tentang Jagat Jaya, ya, ruang Jagat Raya, ruang baca dan ruang digital dengan segala program yang ingin dijalankannya. Yang pertama, karena kelihatannya sudah siap dengan tulisan dan komentarnya, maka dipersilahkan untuk Bu Oom untuk memberikan masukan dulu ke kelompok Tarumajaya ini. Terima kasih, mudah-mudahan gak bosan. Ya luar biasa nih ya, kelompok Desa Tarumajaya ya. Secara runut tadi disampaikan bahwa di sana belum ada perpustakaan desa, ini juga belum ada GLM ya, Gerakan Literasi Masyarakat, karena memang itu paketnya di kan desa. Namun nanti adik-adik sekalian dengan tadi ya mengemukakan berbagai potensi yang tadi diungkap gitu ya, ini bisa diawali oleh gerakan literasi masyarakat. Nanti mungkin ini menjadi bagian dari program Jagat Jaya tadi gitu ya. Dan untuk diketahui nih oleh semuanya bahwa di setiap desa ini ada Bunda Literasi Desa. Ini sudah dilantik oleh Bunda Literasi Kabupaten. Itu adalah istri Pak Kades. Nah, terus pasukannya itu adalah kader PKK. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan tanda kutip, bisa menjadi mitra. Baik, Bu. Ya, dan mereka tuh sangat senang ya, terutama program literasi untuk kesejahteraan melalui kuliner kayak gitu yang tadi Ibu sampaikan gitu ya, keterampilan-keterampilan lah gitu ya, keterampilan-keterampilan untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, jadi bisa diawali dulu oleh tadi program literasi, dan kalau bisa hadirkan Bunda Literasi Kabupaten. Sekarang itu mereka lagi butuh-butuhnya pengakuan dari masyarakat, dan bagi beliau itu apalagi nih tanda kutip mahasiswa itu sangat diprioritaskan beneran, karena kalian dianggapnya konstituen nanti. Tapi kita dalam rangka peningkatan ini aja ya, literasi, koperasi, wisata gitu, itu bisa dimanfaatkan Bunda Literasi Kabupaten. Ya nanti kan ngeleketek Pak Bupatinya untuk mereka sekarang sedang gencar-gencarnya one man one book dari para ASN Kabupaten Bandung. Nah nanti buku yang dihimpun oleh Dinas Dispusip Kabupaten Bandung melalui one man one book itu bisa ngebangun program kalian. Tadi saya lihat Jakarta Raja ini kan hybrid. Ya, Bu. Ya, Bu. Tahapannya itu kan hybrid gitu kan. Tetap ada pengembangan konvensional tetapi juga ke arah digital. Kan kayak gitu. Nah itu ini menjadi nanti supporting aja, nanti kan program besarnya tadi udah ada Jagat Jaya ya, Bu. Tapi supporting di dalam realisasinya, nanti strategi realisasinya, nah itu yang Ibu sampaikan gitu ya. Nah demikian pula ini di di Kampung KB. Nah lagi-lagi di Kampung KB ini udah ada MOU ya antara Kepala BKKBN Provinsi dengan Pak Gubernur. Di dalamnya itu ada program literasi. Nah, yang mereka lakukan di kampung tematik ini, di Kampung KB ini, untuk literasi itu memang masih konvensional, ada semacam perpustakaan atau TBM gitu. Nah, namun ini juga lagi-lagi koleksinya itu untuk mendukung pengembangan potensi lokal, sumber daya lokal apapun itu, ya sumber-sumber informasi di sana. Jadi kalau bicara pengembangan informasi, kalau yang hybrid itu juga
Tangannya itu bisa sebetulnya bisa ngeprint dari internet tapi dengan catatan gitu ya, dengan catatan otoritasinya, terus bukan hoax gitu ya, akuntabilitasnya dan seterusnya, etisnya kan kayak gitu ya, itu bisa per subjek itu dikembangkan sesuai dengan tadi untuk tematik ini memang mereka itu kepengembangan lokal ya. Bersyukur di desa Tarumajaya ini ada kampung KB-nya, ini juga benar potensi itu ya. Nah sehingga nanti Jagat Jaya itu banyak binaannya gitu loh ya. Iya Bu ya. Ya nanti sentranya apapun nanti dipintonkennya di ruang di rubrik atau di ruang Jagat Jaya gitu ya, baik di lapangan maupun di media begitu ya. Dan di sana juga coba dekati ini potensi dari PKBM atau UPTD Disdik. UPTD Disdik itu tadi ini dalam program literasi dasar, mereka itu punya program pemberantasan buta huruf untuk baca tulis itu. Terus kemudian di Klusemas untuk pengembangan keterampilan berbasis literasi, kita tinggal berbasis literasinya. Mereka programnya keterampilan. Maksudnya mereka sudah punya anggaran program sudah berjalan, kita nemplok di situ, nempel gitu ya. Sebagai pengembang kreasi dan inovasinya di sana gitu ya. Keren lah mahasiswa Pikom Uninus nantinya menjadi ini. Nah, satu lagi ini untuk di Jakarta Raya ada potensi yang bisa ditangkap ini Pocadi ya. Pocadi ini dari Perpustakaan Nasional RI, ini bantuan ini Ibu sampaikan ini potensi-potensi yang tidak pakai duit ini tapi mengembangkan atau mengisi ekosistem tadi kolaborasi gitu ya. Pocadi itu pojok baca digital. Tinggal Pak Camatnya membuat proposal aja ke Perpustakaan Nasional RI. Nah bisa ditaruh di Jagat Jaya, Pocadi itu. Kan klik ya dengan programnya ya, pojok baca digital. Untuk contohnya ada di Samsat Bandung Timur, contoh Pocadi. Ya, nanti melalui Dinas Perpustakaan Provinsi gitu ya ke Pak Camatnya. Oke, boleh Ibu nganter gitu ya. Terus tadi ada potensi BUMDes ya? Ada Ibu. Nah ini BUMDes juga potensi yang sangat potensial ketika tadi literasi untuk kesejahteraan diterapkan dengan produk-produk tadi kan ada kuliner, ada keterampilan handicraft, produk yang industri rumah kayak gitulah dia, itu banyak sekali kan? Ya UMKM ini soalnya link banget dengan literasi UMKM dan wisata itu sebenarnya kan tadi udah disampaikan Pak Tansa. Jadi di sini BUMDes bisa disertakan gitu ya, terutama untuk buyer-buyernya gitu ya. Oke, keren ya untuk kelompok ini, dan ini coba dikembangkan konsepnya direalisasikan ya. Nanti kita coba melalui Dispusim Kabupaten Bandung gitu ya untuk dilaporkan ke Pak Bupati, mungkin nanti Dama kan bisa ketemu dengan Aalul gitu ya, bisa ya keren ya, mungkin menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih masukan. Baik, luar biasa. Saya kira kasih plus untuk Ibu Dr. Waom yang sudah, karena memang mahasiswanya begitu semangat menyampaikan ini dan jelas programnya, sehingga tanggapannya pun, dan saya kira kalaupun ada yang belum tercatat, bukan hanya sekedar menyampaikan Bu Om pada hari ini, tapi siap mendampingi kalian untuk mewujudkan proyek ini kan Bu? Siapa? Siap. Terima kasih. Selanjutnya sebelum nanti kepada senior yang lain, Pak Wadek sudah ada di sini dan dia juga pakar literasi. Saya kira dipersilahkan Pak Tansa, mangga. Ya itu hoax, nah itu yang tadi hoax tuh, pakar literasi itu hoax. Ya barusan saya rapat dulu dengan Pak Rektor berkunjung untuk mengevaluasi pelaksanaan program OBE. Dan alhamdulillah program kita akan diimplementasikan merujuk kepada apa yang dikerjakan oleh Pikom dan akan dipenerapkan di seluruh fakultas di Uninus. Alhamdulillah. Ya, dan Pak Rektor, Pak, saya kemarin ke Unisba, ternyata Unisba sudah selesai draftnya dan belum pelaksanaan. TELU sudah jalan 1 tahun dan proyek-proyek sudah turun semua ke Telkom University. Kalau Anda lihat berita koran kemarin, itu proyek-proyek, bahkan Metaverse, itu sudah di TELU. Nah makanya tadi Pak Rektor menyampaikan, Pak,
ini akan kita implementasikan di seluruh universitas. Makanya nanti siap-siap aja Pikom untuk banyak berdiskusi, memberikan pengalaman. Bilang Pak Rektor malu juga kita karena kita belum ada cerita suksesnya bilang. Tetapi kemarin juga sudah menurunkan tim sebetulnya, kalau Anda tahu itu dari mulai Senin, Selasa, bahkan hari ini sebetulnya sudah dijadwalkan Pak Dr. Yuyun dari LPM itu untuk memantau apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan. 2 hari itu kemarin dipantau langsung oleh Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor. Jadi ya artinya program OB ini bukan program asal-asalan, tetapi memang bahkan akan menjadi keseluruhan pelaksanaan pembelajaran di Uninus. Jadi berbahagialah karena kita sudah menjadi pionirnya gitu untuk melaksanakan proyek ini. Dan ternyata ya di luar ekspektasi kita ya, bahkan sampai tadi memunculkan Jagat Jaya yang hibrid dan sudah akan sangat implementatif dan akan sangat terintegrasi dengan proyek-proyek yang lainnya. Makanya siapa bilang mahasiswa tidak bisa apa-apa, ternyata Anda sangat bisa apa-apa gitu. Tinggal nanti programnya dilaksanakan, direalisasikan. Tidak harus selesai dalam semester ini akan menjadi program lanjutan terus-menerus gitu ya. Makanya kemarin Pak Aska nanyain, Anda butuh nilai, Anda butuh keterampilan gitu. Ya, gitu. Oke, jadi kalau saya sebetulnya ya akan disampaikan nanti sebetulnya pada saat program, tapi nggak apa-apa lah gitu karena sudah muncul gitu ya, programnya akan seperti itu. Hibrid itu ya emang itu yang sedang saya pikirkan, itu bagaimana menghibridkan ini gitu ya. Hibrid semua terfokus pada satu misalkan project dan kemudian keterlibatannya sangat intens, ada wisata, UMKM dan sebagainya. Nah, termasuk yang tadi saya sampaikan di awal tentang bagaimana literasi ini mampu menjawab tentang persoalan persoalan kesenjangan gitu ya. Jadi tadi istilahnya apa lupa saya itu kesenjangan antara yang kaya miskin, yang terliterasi, yang tidak terliterasi dan sebagainya. Tinggal bagaimana nanti programnya ini diwujudkan dalam bentuk seperti apa. Dan sekali lagi OBE ini kan berawal dari tujuan personal. Makanya yang senang fotografi mungkin akan memfoto, yang senang videografi ya membuat video, yang senang menulis, yang senang komunikasi, membuat jaringan bisnis, akan semua terlibat di situ. Sehingga sampai akhir Anda betul-betul memiliki kemampuan yang Anda inginkan dan Anda harapkan dan Anda cita-citakan. Secara konsep tidak ada masalah dan sudah ya sangat bagus lah. Dan ini juga bisa diimplementasikan oleh kelompok yang lain. Jadi bukan berarti program ini hanya milik Tarumajaya, enggak. Semua juga bisa meniru gitu. Bisa meniru dan mengimplementasikan hal yang sama. Iya, ATM itu. Jadi jangan dianggap bahwa ini hanya proyek Tarumajaya, enggak. Kalau memang bagus bisa diimplementasikan di tempat lain karena persoalannya kan sama. Permasalahannya sama. Jadi bisa juga diimplementasikan secara bersama-sama oleh kelompok yang lain. Sehingga harapannya desa digital tidak hanya Tarumajaya, tetapi juga desa yang lain menjadi desa digital yang sama. Dari perspektif UMKM mungkin bisa terjadi entrepreneur village, desa entrepreneur. Dari perspektif wisata mungkin jadi desa wisata. Dan itu kan yang kita inginkan dari program ini. Begitu saja Pak. Terima kasih Pak Tansa. Ya, dukungan dari Bu Om selaku dosen yang punya link yang begitu luas untuk program literasi, dukungan dari pimpinan fakultas, sudah tinggal mewujudkan proyek ini. Dan dipersilahkan lebih senior lagi kalau untuk urusan soal perpustakaan, soal literasi. Mangga Pak Mahmudin, ya mangga dilanjut. Baik ya. Baik rekan-rekan siswa. Baik rekan-rekan siswa, tadi disampaikan banyak potensi yang ada di situ ya. Tinggal kita bagaimana merealisasikan potensi dalam usulan-usulan kita. Nanti juga mungkin kita harus turun ya di situ, selain nanti eksekusinya oleh yang punya lokasi yang di sana. Kita hanya mengusulkan aja konsep. Di situ juga ada tadi sampaikan Citu Sisanti ya, itu kan destinasi wisata. Tentunya di desa itu juga harus punya peran. Jadi kita minta ya ke situ usulannya itu bagaimana menghidupkan perpustakaan yang ada di situ ya. Itu salah satu potensi bagaimana kita bisa mengeksplor yang ada di situ ya. Citu Santi ini Suwanto hulu dari Sungai Citarum ya, itu kan proyeknya dari pemerintah ya. Bagaimana Citarum itu bisa harum begitu. Tentunya itu desa di situ juga harus kebagian bagaimana melakukan
meningkatkan kesejahteraan yang ada di situ ya. Juga apalagi ditunjang dengan program Bundes ya yang tadi ya, ada pengadaan internet, tentunya itu akan menunjang untuk literasi digital. Kan sekarang program pemerintah itu semuanya ekonomi digital, keuangan digital, apalagi saya kemarin lihat di G20 di Bali itu melalui TV, semua negara ASEAN itu kalau kita berbayar itu sistem digital sudah ada. Jadi kalau misalnya kalau kita ke Malaysia atau Singapura ya tidak perlu bawa uang. Jadi semua itu dalam bentuk digital dan bisa ada mungkin di situ ada ATM-nya begitu. Karena kita ya, ini sebagai informasi saja. Kemudian nanti yang ini juga website ya. Website tadi kan jadi katanya itu masalah ya, temuan di situ. Jadi kalau kita tidak punya website kan informasinya katanya bisa ada di Instagram masih di mana-mana. Tapi kalau website kan kita bisa khusus ya untuk yang kita ya. Saya punya pengalaman itu waktu saya mengelola Uninus di sini perpustakaan ya. Ada server kita buat sistemnya dibantu oleh orang-orang IT. Ya, banyak yang terlibat di situ. Kalau ingin punya website sendiri di servernya udah mahal, juga udah harus ada adminnya, pengelolanya. Kita selama hampir 1,5 tahun saya di situ mengelola perpustakaan yang di Uninus itu, semua saya tata dengan baik ya, dengan sesuai dengan kaidah ilmu perpustakaan gitu. Hampir 8.000 mungkin 9.000 data sudah masuk ke situ selama hampir karena tuntutannya itu ya, tuntutan satu akreditasi kalau ada visitasi, kedua ya saya itu harus hidup perpustakaan ya. Begitu saya keluar dari situ sebulan 2 bulan masih hidup, 3 bulan kemudian hilang, datanya nggak ada, kemudian juga webpack namanya itu, web katalog online yang sudah hilang gitu kan, dulu sudah berjalan gitu ya, berjalan peminjaman, pengembalian segala macam. Itu sulitnya kalau kita hosting. Kalau misalnya Tarumajaya Jaya titik com itu belakangnya itu kan sulit. Kita harus ada yang terlibat. Makanya saya sampaikan walaupun ada ya teknologi tepat guna yang ada di internet. Tadi saya sampaikan itu blogspot, kemudian ada yang lain-lain juga begitu. Yang penting di atas itu bisa di-search gitu. Di-search di Google gitu ya. Dengan mudahnya rekan-rekan dengan menggunakan blogspot misalnya siapa tadi Amel gitu, Amel 2002.blogspot udah jadi begitu. Kemudian datanya ada di mana, di Google Drive, kita masukkan tinggal di link, nanti bisa di search engine boleh Google. Nah itu sebagai citra bahwa Tarumajaya itu sudah punya website gitu. Silahkan belajar ke Twitter 5 ilmu perpustakaan mereka sudah bisa buat website ya. Dan ini juga antik juga ya, namanya Tarumajaya gitu. Universitas Tarumajaya kan ada gitu, terkenal gitu. Nggak apa-apa nebeng aja. Barangkali itu masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahmudin. Jagat raya di Desa Tarumajaya, Pikom harus berjaya di sana. Oke. Terima kasih kelompok dari Desa Tarumajaya. Dan silakan langsung saja ditutup oleh moderatornya, mangga. Baik Bapak Ibu dosen, terima kasih atas masukannya. Barangkali ini saja yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.